untuk itu, saya akan perkenalkan kepada Anda. Ini perdana ya, beliau ini berbicara sebagai anggota manajemen terbaru dari Nagaya. Ya, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Business Development Manager Nagaya Indonesia, Pak Yunias. Terima kasih Pak Den. Ini mau ngomong apa? Mau ngomongin apa gitu? Ya, ini dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani ya. Dengerin Pak Dani sepertinya nggak mau selesai ya. Betul nggak? Ya. Jadi kelihatannya saya bicara nggak penting. Oke, juga tadi Pak Benny, terima kasih Pak Benny. Ada satu Pak, jadi bukan cuma masalah investasi mata, investasi lagi waktu, pikiran. Ada satu lagi saya tambahin, investasi mental Pak. Mental. Betul kan? Ya, di dunia trading itu yang paling berat justru di situ. Ya kan? Kalau sampai salah-salah, bukan cuma apa ya, bicara investasinya, tapi bisa terganggu tuh mentalnya ya. Nah, ini sebenarnya saya juga punya pengalaman di dunia trading. Ya, dan saya ngalami loss juga nggak sedikit. Ya, sebagian di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal saya dari sejak dulu masih mainan trading. Nah itu ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau tunjukin ini. Oh sudah ya, terima kasih Pak Dani. Waktu pertama kali saya diperkenalkan Nagaya, saya hari ini memang menerima kehormatan nih, jadi bagian dari manajemen. Ya, tapi kan dulunya saya juga bagian dari Anda semua ya, holder. Nah, saya kenal Nagaya itu di 2020, tepatnya di bulan September. Ya, itu pertama kali saya ketemu dengan Pak Yohanes, CEO Nagaya. Ya, jadi dulu dengan Ibu Neneng. Jadi Ibu Neneng yang mengenalkan saya pribadi dengan Pak Yohanes. Jadi kami cuma bertiga waktu itu, dan beliau yang menjelaskan secara langsung Nagaya seperti apa. Nah, terus terang Bapak Ibu, September 2020 saya lihat wajahnya Nagaya seperti ini. Seperti ini. Ya, masih berantakan. Nah, jangan-jangan sama seperti Bapak Ibu hari ini juga masih melihat Nagaya masih berantakan seperti ini, jujur. Betul nggak? Itu sebabnya jangan-jangan sebagian di antara Bapak Ibu yang hadir di sini masih khawatir dengan Nagaya. Nagaya bakal beneran jadi nggak sih gitu ya? Karena kita lihat nih, modelnya masih seperti ini. Betul ya? Kita pengennya lihat Nagaya seperti apa? Seperti apa? Gini kan? Betul ya? Kita pengennya Nagaya wajahnya sudah seperti ini nih. Ya, tapi begitu kita diperkenalkan dan kenyataannya waktu kita lihat, walah, masih jauh dari ini. Yang kita lihat seperti ini, menarik nggak? Nah, Bapak Ibu, ini bedanya, ya, perbedaan antara orang yang benar-benar pengen jadi investor atau cuma sekedar cari peluang untuk cepat kaya, untuk cepat dapat duit. Ya, bahkan slogannya 4D. Pengen cari bisnis yang duduk diam Dapat duit. Ya loh. 5 tahun terakhir ini marak bisnis yang menawarkan mimpi dan gayung bersambut karena mayoritas itu sebenarnya nggak enak mau ngomong ya, gitu loh. Warga Serpong aja nih ya, biar nggak disalahin ya. Mayoritas warga Serpong, ya loh. Mimpinya 4D tadi, duduk diam, dapat duit. 5 tahun terakhir marak itu ditawarkan nih. Iya kan? Kenyataannya gimana? Amblas. Ya. Nah ini sebenarnya saya nggak cerita orang lain, saya cerita diri saya. Ya 2018 saya habis-habisan. Ya habis-habisan. Dan akhirnya dari punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa. Ya itu sudah saya alami dan sudah saya lewati masa-masa itu. Ya lalu tiba-tiba ditawari yang begini, teman-teman, karena banyaknya pelajaran kehidupan tadi, ya kan?
dari mimpi-mimpi, ternyata itu cuma kisah dari sebuah mimpi terlalu indah jadi kenyataan. Too good to be true. Ya, jadi akhirnya saya paham untuk menilai sebuah bisnis harusnya seperti apa. Ya, nah Bapak Ibu, betul. Mungkin kalau kita bicara Nagaya rupanya, wajahnya, ya waktu saya kenal di 2020 September dengan sekarang mungkin belum terlalu banyak berubah. Sepertinya, ya. Yang saya inginkan seperti kebanyakan Bapak Ibu lihat Nagaya sudah model seperti ini. Tapi tahukah Anda bahwa perusahaan yang punya masa depan yang baik itu wujudnya pasti begini. Kita lupa bahwa yang paling penting sebenarnya bukan lihat yang ininya dulu. Iya kan? Berapa banyak orang yang tertipu hanya karena penampilan awal seperti ini yang ditawarkan kepada kita. Tapi kita lupa untuk cek yang ini, fondasinya, fundamentalnya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, saya pernah mengalami kegagalan gara-gara saya cuma terpesona dengan ini. Ya jujur, saya terpesona dengan ini, ya bahkan akhirnya saya jadi bagian dari motor penggerak bisnis tersebut. Nah yang saya cuma bisa bersyukur adalah itu kejadiannya 2019, bukan 2021, 2022. Kalau kejadiannya 2022, Anda nggak kenal saya hari ini, ya? Atau mungkin Anda kenal saya karena nama saya populer tiba-tiba, ya kan? Tapi populernya karena saya sudah pakai baju oranye. Nah itu, yang saya bersyukur adalah itu kejadian masa lalu, ya. Walaupun efeknya itu masih sampai sekarang masih berasa, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Anda hari ini dapat penawaran, ya, dan Anda masih berpikir cari perusahaan yang model seperti ini, mungkin saja Anda sedang tertipu. Ya, perhatikan ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda lihat bangunan Nagaya mungkin masih seperti ini, jangan salah sangka dulu, ya. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Coba perhatikan, jangan-jangan memang, ya. Oh ya, ini kalau Anda cari ya, kalau di Nagaya kita bicara ini nanti rooftopnya itu pada waktu masuk market. Nah, sekarang kita lagi konsentrasi di sini Bapak Ibu. Ini dulu. Oke. Ini tahap pre-sale, ya, groundbreaking. Jadi kita Nagaya sebenarnya sedang fokus untuk membangun fundamental, membangun fondasi. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira fondasi seperti apa yang dibangun oleh Nagaya? Ini Bapak Ibu, saya tunjukin. Ya, yang pertama ya, Nagaya sudah ada dari tahun 2018. Hari ini kita ada di tahun 2022. Nah, kita perhatikan ya. Ini adalah fondasi pertama yang dimiliki oleh Nagaya. Ya. Konsep Nagaya, setiap penjualan Nagaya oleh perusahaan 50% sudah di backup dengan emas ya. Betul ya? Nah, ini sekarang memang karena COVID, karena masalah COVID saja, Singapura lockdown, Indonesia juga ada pembatasan, tidak mudah keluar masuk dulu ya, selama hampir 2 tahun kan, mesti karantina, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, dan tentunya kita juga nggak mau CEO kita dipertaruhkan, ya, hanya karena bela-belain mau nyimpen emas di Singapura, ya, lalu mempertaruhkan dirinya, ya, apalagi dulu waktu zaman masih Delta, varian Delta, ya. Kebetulan ibu saya juga jadi korban, ya, ibu orang yang paling saya cintai, ya. Jadi jangan sampai CEO kita gara-gara hanya demi mempercepat proses penyimpanan emas lalu mempertaruhkan keselamatan beliau. Seperti itu, ya. Jadi memang saat ini baru 1,5 kilo yang tersimpan
Dan ini adalah deposit di November 2019, 1 bulan sebelum COVID di Wuhan. Nah, ya, bersyukur sudah ada nih. Ya, tapi dalam waktu dekat, tidak lama lagi, percayalah, ya, akan ada penyimpanan batch kedua. Oke, ya, walaupun tidak semua ya, USD pendingnya langsung dibelanjakan, seluruh emas disimpan. Ada tahapan. Karena siapa di sini yang pengen sebenarnya diajak sama Pak Yohanes? Pengen ikut. Oh iya, iya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, manajemen punya komitmen. Ada perwakilan dari holder terpilih itu nanti setiap kali deposit ada yang menyertai. Ya tentunya nggak semua harus selalu dari Indonesia, bisa dari negara-negara yang lain. Ya, oke. Nah kita akan saksikan itu ya. Jadi yang pertama adalah fondasinya yang dibangun emas. Yang kedua apa Bapak Ibu? Proyek kan? Kenapa proyek ini penting? Kenapa? Karena Nagaya pengen memberikan benefit bagi setiap pemegang Nagaya, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Benefitnya apa? Paling sedikit ada dua kan? Yang pertama, backup emasnya bertambah. Ya, karena dari setiap keuntungan proyek akan nambahin emasnya kan? Ya, emas ini lindung nilai sekaligus menjadi nilai intrinsiknya ya, nilai dasar. Nah, bayangin kalau nilai dasarnya nambah terus, berarti nilai intrinsiknya, lindung nilainya juga nambah nggak? Nambah. Bapak Ibu, waktu saya dengar konsep ini, saya bilang ini keren. Ini fondasi. Ini bukan sekedar sebuah aset yang dijual, ya, yang tidak punya dasar. Ya kan? Bapak Ibu kalau beli aset apa sih mimpinya? Naiknya harga kan? Naik harga kan? Benar nggak? Pegang 5 tahun, pegang 10 tahun, pegang 20 tahun, naik kan? Ya, siapa yang pengen punya rumah seperti Pak Yosua tadi? Beli di harga 23 juta ya, Pak Yosua? 24 juta. Sekarang jadi berapa M, Pak? Di atas 2M. 2M lebih. Berapa kali lipat? Dalam waktu 30 tahun ya, Pak? 32 tahun. 32 tahun. Dari 23 juta ke 2M lebih, Bapak Ibu. Nah, itu kan harapan kita kan, kalau kita beli aset, karena itu kan yang kita kejar kan. Tapi pertanyaannya gini loh, kalau Anda beli aset kosong, ya, koin kosong, ngerti yang saya maksud? Bahkan yang 5 besar di coin market cap, ya, 5 besar yang ada di market. Saya nanya gitu loh, kok Anda berani beli satu koin tersebut dengan harga 600 juta? Ayo saya tanya, dasarnya Anda berani ya, nggak apa-apa ya, saya nggak pakai mic ya. Dasarnya Anda berani bayar nih, keluarin duit 600 juta untuk sebuah koin kosong. Ya saya sebut aja ya, mereknya boleh ya. Anda kok berani gitu loh, pertaruhkan uang Anda ya, beli satu Bitcoin yang harganya 600 juta. Padahal apa sih dasarnya kok dia bisa harga 600 juta? Itu bisa gitu loh, angka digital nggak ada fisiknya, nggak ada underlyingnya, kok Anda berani beli satu 600 juta? Ya, sorry, karena background saya ini programmer. Saya tahu di balik teknologi blockchain itu sebenarnya apa, ya kan? Jadi waktu Bitcoin ditawarkan 2008-2009, ini ngomong kosong ya. Apalagi yang muncul anonim kan, Satoshi Nakamoto juga sampai sekarang wajahnya siapa nggak tahu kan? Iya toh? Coba kalau di Nagaya, Bapak Ibu ketemu Pak Dhani, dari dulu ya beliau nggak pernah permak wajahnya ya, dari dulu Anda lihat ya begini, ya nggak? Bukan, dari awal muncul ya begini wujudnya gitu, ya kan, cuma lebih cakep aja sekarang lebih cakep. Ya, jadi Bapak Ibu
Waktu saya dapat konsep seperti ini, saya bilang ini konsep aset digital yang benar. Makanya satu-satunya kripto aset yang saya putuskan saya beli setelah 13 tahun perjalanan sejarah kripto aset Nagaya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang berpikir saya agak ekstrem di sini, ya. Saya tolak yang di sebelah sana. Itu bukan karena nggak paham, justru karena saya paham itu apa, barang itu apa, dan saya nggak punya alasan untuk keluar uang dalam jumlah besar untuk beli aset kosong. Sedangkan ini aset yang ada underlyingnya. Buat setiap Anda yang memegang Nagaya, Anda mendapat benefit. Ya, tadi emasnya bertambah, lindung nilainya, nilai intrinsiknya, ya itu bertambah. Kedua, Anda dapat US dollar. Profit sharing, kurang apa coba? Luar biasa kan? Nah ini fondasi. Kemudian setelah itu baru kita bicara ini apa ini? Utilitas. Ya, utilitas. Keren Bapak Ibu. Nagaya belum ada di exchanger, belum masuk di CMC coinmarketcap.com yang selama ini jadi kiblatnya para investor atau trader kripto. Kalau mau milih aset kripto yang aman katanya syaratnya 2, sudah ada di CMC dan market. Padahal yang zong, padahal yang scam itu semua ada di 2 tempat itu. Yang terakhir November tahun lalu, Squid Game token, ya. Jadi itu misleading, itu menyesatkan Bapak Ibu. Kalau Anda percaya dengan hanya sekedar ada di CMC dan CoinMarketCap, bukan nggak penting ya, itu penting. Tapi bukan itu pegangan kita. Di Nagaya itu menjadi nggak penting. Kenapa? Karena kita lagi sibuk bangun yang di dalam ini yang nggak kelihatan. Nah, sayangnya banyak orang nggak mau lihat, gitu, nggak mau periksa. Ya, jadi ini sudah ada 4 paling tidak utilitas kita secara eksternal ya. Nagaya sudah MOU dengan Before Lala Square 2020 awal menjelang pandemi. Kemudian ada dengan Sesung Corporation, ya ini perusahaan properti. Kalau di Indonesia seperti Sinarmas ini di Korea, ya jadi orang Korea sekarang kalau mau beli properti dibangun sama Sesung Corporation, salah satu alat bayar alternatifnya bisa pakai Nagaya. Terus Truzyme ini adalah pabrik kosmetik dan skincare dari Korea. Keempat adalah Korean Micro Enterprise Association. Ini asosiasi UMKM yang ada di Korea. Ya, khusus untuk yang Korean Micro Enterprise Association, Bapak Ibu, asosiasi ini mempelajari Nagaya sampai akhirnya mereka memutuskan menerima Nagaya sebagai alat bayar, ya, sebagai salah satu metode pembayaran. Mereka butuh waktu 1 tahun studi kelayakan. Benar nggak nih, Nagaya pantas layak dijadikan alat bayar oleh asosiasi? Nah, main-main, asosiasi, UMKM di Korea itu 6,8 juta kurang lebih UMKM di Korea Selatan. Ya, targetnya tahun ini ada kurang lebih 1000 target awal pertama UMKM yang sudah mulai menggunakan Nagaya. Ya, kita sudah keluarkan platform di Korea Selatan, Nagaya Pay Partners. Ya, itu yang akan dipakai sebagai alat transaksi jual beli antara konsumen dengan UMKM yang ada di sana. Targetnya tahun ini 1000 UMKM. Bayangin Bapak Ibu, kita sudah punya ini. Ya, coba Anda bandingkan dengan yang di sebelah. Ya, yang 10 besar sekalipun. Dari mereka ada nggak? Mereka sudah MOU seperti kita. Ya, dari sini saja Anda sudah lihat perbedaan. Yang keempat, komunitas. Ya, komunitas kita sudah punya lebih dari 47.000 seluruh dunia, oke? Dan sudah ada 78 negara holder yang pegang Nagaya dari 78 negara. Ya, Indonesia dapat kehormatan jumlah holder terbanyak. Nah, oke? Tapi sayangnya jumlah pemegang Nagaya terbesar itu ada di Korea Selatan. Ya, jumlah mereka holdernya cuma 1%, dari Indonesia. Tapi mereka sudah kurang lebih sekitar 51-52%. Ya,
dari total koin yang ada mereka sebagai holder. Oke, ini adalah fondasi. Ya, kalau di presentasi yang lain, Bapak Ibu, kita lihat ini sebagai pilar, betul ya? Betul ya? Nah, tapi kalau saya lebih melihat ini sebagai fondasi. Nggak nampak. Di permukaan sepertinya masih kosong, berantakan, mending kosong, Pak. Kelihatannya, ya. Nggak apa-apa, saya pakai istilah ini karena memang banyak orang berpikir masih seperti itu. Tapi sebenarnya Anda tahu ini fundamental yang sedang dikerjakan dan semakin kokoh. 4 tahun terakhir ini semakin kokoh. Oke? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan sebenarnya pertama-tama bukan untuk Anda ya. Ini bukan untuk Anda. Saya holder. Ingat, saya barusan saja jadi manajemen. Oke? Ya, tapi semua studi ini untuk saya. Jadi kalau saya sharing ke Bapak Ibu, jangan Anda pikir ya materi ini saya khususkan untuk Anda. Enggak. Ini adalah materi belajar saya. Yang hari ini saya bagi kepada Anda. Terima kasih Pak. Ya. Tapi buat saya begini, Bapak Ibu, buat saya begini. Yang paling penting sebenarnya Anda semua itu harus riset sendiri. Oke, saya bisa salah kan? Bisa ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal saya bisa salah atau enggak, ya. Setelah saya ada di manajemen, saya semakin terkejut. Dulu saya pikir ini Pak Dani terlalu lebay. Di presentasinya, dia kan suka bilang begini, Bapak Ibu, kalau Anda bisa melihat seperti yang saya lihat, Anda pasti akan usahakan beli sebanyak-banyaknya dan tahan, betul nggak? Ya, nggak akan jual, pegang selamanya. Lebay, ini bahasa marketing, model-model seperti ini bahasa marketing ya. Dan saya pikir Pak Kris saja mungkin lebih jago kalau soal marketing dibanding Pak Dani ya. Betul ya Pak? Iya. Oke, Bapak Ibu, tapi setelah saya ada di manajemen, nah saya harus katakan ya, ini biar ini mungkin jadi apa ya, bukan memotivasi Anda, tapi lebih ke saya mau ngomong apa yang beliau lihat hari ini kan saya lihat, betul ya, saya punya angle yang sama seperti itu. Nah sayangnya memang tidak semua data itu boleh kami buka, bukan karena kita nggak mau open ya, katanya transparan Pak, kok tutup, belum waktunya, itu saja. Ya belum waktunya. Kenapa? Karena Pak Yohanes itu tidak mau kalau belum 100% sudah pasti. Minimal kalau ada perjanjian itu ada MOU-nya gitu loh. Kalau belum pasti beliau tidak mau dulu. Oke, karena segala sesuatu yang belum pasti itu kan masih bisa batal ya, betul ya. Nah, Pak Yohanes nggak mau. Ya, jadi setelah saya di manajemen saya melihat seperti yang dulu. Saya cuma bilang Bapak Ibu, ya yang Anda lihat sebenarnya Anda sedang melihat sebuah fondasi masa depan yang sangat kokoh. Ya. Nah, hari ini mungkin kita sedikit terhibur ya, karena sudah mulai kelihatan nih bangunan menjulang ke atasnya sudah mulai kelihatan ya. Nanti 22 April 2022 tanggal cantik ya, Nagaya menerima award ya, penghargaan dari pemerintah Korea Selatan atas inovasi Nagaya yang menggabungkan nickel industri nikel ya dengan IT plus digital asset. Jadi ini 3 kategori yang ada di Nagaya dan dinilai sebagai sebuah terobosan, sebagai inovasi, dan penghargaan ini menempatkan Nagaya itu sejajar dengan yang sudah pernah menerima tentunya Samsung, LG, Hyundai, lagi banyak pokoknya. Ya, terakhir ini sudah kasih warning Pak kalau berapa. Ya, dan sekarang sudah terjual berapa? 4,2
Oh ini saya belum update. 4,77 ya. Sudah. Ya, ini yang kita bisa lihat. Bapak Ibu, ini sebuah pencapaian. Tidak mudah. Ya, di tengah-tengah gempuran banyaknya tawaran aset-aset digital yang lain. Yang kelihatannya lebih menjanjikan gitu kan, hasil lebih cepat dan sebagainya. Apalagi yang tadi ya, 4D tadi ya. Nah, oke, kemudian yang ini juga Bapak Ibu, kan kita sudah terregister di sini ya, di Singapura. Dan siapa yang nggak tahu Singapura, reputasinya seperti apa? Ya, Nagaya terdaftar resmi di pemerintah Singapura, plus di Korea. Ya, karena kita terregister di Korea, itu sebabnya kenapa kita terpilih menjadi perusahaan yang menerima penghargaan. Ya, tadi Ibu Ika kalau nggak salah yang atau Ibu Yeni ya yang tanya soal berarti diklaim dong Pak, bisa diklaim Nagaya punyanya Korea. Ini udah kejadian kan? Dengan award ini Bapak Ibu, Anda pikir ini cuma diberikan cuma-cuma? Ini kan sebuah pengakuan bahwa Nagaya punya mereka. Sedih ya? Ya, padahal Nagaya sejarahnya, Anda tahu, itu dari kota mana sih? Nama Nagaya itu bahasa apa? Palu. Itu bahasa Palu, dari kota Palu. Ya, artinya cantik atau gagah. Ya, developernya asli, putra Indonesia asli. Proyeknya nikel di mana? Di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Indonesia asli, entitasnya juga terdaftar di sini. Ya karena kan nggak mungkin kita punya proyek nggak ada entitas kan, betul nggak? Jadi ada entitas semuanya resmi kita ada di Indonesia. Tapi hari ini yang duluan ngeklaim Nagaya punya saya, Korea, ya. Tapi kabar baiknya adalah Nagaya akan segera mendunia. Nah itu dia. Ya. Nah. Dan Nagaya juga adalah member dari Singapore Fintech Association, ya. Dan Access ini adalah asosiasi cryptocurrency dan industri blockchain Singapura. Jadi siapa sih sebenarnya yang memvalidasi bahwa Nagaya punya blockchain? Ada yang bilang CoinMarketCap. Kalau CoinMarketCap memvalidasi sebuah aset itu punya blockchain atau enggak, nggak ada peristiwa scam dia. Nggak ada ceritanya si Squid Game token itu, ya. Jadi ya scam di November tahun, nggak ada ceritanya BitConnect ya Pak Denny? Iya, BitConnect 2018 ya? 2018. Itu 5 besar loh di market dan di CoinMarketCap. Ya, scam. Jadi validatornya bukanlah CMC, validatornya bukanlah market itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda berpikir sulit untuk jualan aset kripto di market, Anda salah. Saking mudahnya sampai yang scam-scam pun bisa jualan sih. Oh iya kan? Lalu siapa yang bisa memvalidasi? Ya ini salah satunya sebuah lembaga yang terakreditasi, yang diawasi oleh pemerintah ya. Diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini Access ini salah satu asosiasi ya yang betul-betul dalam pengawasan pemerintah Singapura. Mereka lah yang menyortir ya jenis-jenis aset kripto yang boleh terdaftar di sana. Kalau Nagaya nggak bisa membuktikan punya blockchain sendiri, udah pasti nggak bisa Bapak Ibu masuk di sini. Ya, kalau Anda ketemu dengan developer, benar-benar ketemu developer ya. Developer kripto, kalau Anda ketemu dan Anda beritahu Nagaya itu adalah member dari Access, ya, developer itu sudah pasti akan mengakui integritas ini serius, oke? Ya, jadi jangan nanya sama trader ya. Kalau trader pasti pertanyaannya apa? Sudah ada di CMC nggak? Sudah ada di market nggak? Itu trader. Berapa persen mereka mau bicara, mereka expert sekalipun expert mereka hanya sebatas trading.
Oke, bukan karena mereka paham sebenarnya fundamental dari sebuah aset kripto itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, maafkan saya pada ini, saya ambil waktu Anda terlalu banyak. Beri tepuk tangan dong yang luar biasa. Kesejahteraan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di masa depan ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini. Satu hal yang harus saya tekankan, ya, Anda dan teman-teman Anda percaya atau tidak percaya dengan Nagaya, mau beli Nagaya sekarang atau nanti, Nagaya tetap akan menyentuh $100 dan lebih. Ya, yang jadi pertanyaan adalah Anda mau jadi bagian dari kenaikan tersebut atau Anda ingin menyaksikan dan nanti baru jadi bagian. Keputusan ada di tangan Anda.